kita cecil muga-muga dadi file tidak hanya di dalam akalmu, saraf-saraf otak, tapi juga di dalam lubuk hatimu. Karena di situ ada malaikat, sehingga nanti malaikat yang akan menyuburkannya, kemudian akan kelak menjadi perilaku kepemimpinan Anda di Indonesia. Saya akan merespon beliau Mas Didi nanti, tapi sebelumnya begini. Apa sebabnya arek-arek memang dijaluk 3 grup, terus dikai pertanyaan, itu bukan mau nguji, tapi kewajiban orang yang di depan ini adalah mendengarkan Anda, kan gitu kan. Jadi karena kepingin menene jadi penceramah misalnya, kon jadi uang pengajian, dosen segala macam. Yang nomor 1 itu bukan Anda merencanakan apa yang Anda kasihkan. Nomor 1 itu Anda mempelajari dulu apa yang dibutuhkan oleh muridmu, oleh mahasiswamu. Jadi nek pengajian, nek makian ngene iki sing pertama tak lakukan adalah arek-arek kira-kira atine ya apa, pikirannya ya apa, butuhe ya apa, sedih ya apa, senenge ya apa, sak piturute. Maka ini tadi dipancing supaya kita tahu apa yang sebenarnya sekarang menjadi alam pikiranmu. 1 ya. Jadi ini dalam rangka kami yang berguru atau belajar kepada Anda. 1 ya. Nomor 2, saya minta Pak Muzamil menggunakan metode dari Al-Quran. Jadi wong iku ukuran dengan misalnya ayat ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi metodologi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi, merumuskan ya, mendeskripsi dirimu yang ada di dalam dirimu yang enggak. Kalau saya tanya belum tentu, kalau saya tanya langsung belum tentu Anda menjawab seperti yang kita maksudkan. Maka kita memancing sepolos-polosnya, seorisinal-orisinalnya melalui lingkaran. Jadi gak langsung nyujes, tapi melingkar. Jadi dikai pertanyaan tadi untuk ndelok janjani atimu ya apa nang Indonesia, nang aku, nang Maia, nang masyarakat, nang keluargamu. Tuh. Jadi pertama yang dilihat adalah soko guru kepercayaan hidupmu itu apa. Karena itu akan menentukan kemana kamu bergerak menuju apa. Maka nomor 1 amanu, imanmu. Iman ini nang Gusti Allah tok gampang. Tapi diterjemahno iman kepada Allah. Kemudian kita proyeksi ke tumbuh-tumbuhan, ya apa maknane imanmu nang Gusti Allah. Nang kewan ya apa, nang bapakmu, ibumu ya apa, nang adikmu ya apa, nang bojomu ya apa, itu kita terjemahkan. Jadi syahadat itu adalah pintunya, bukan rumahnya. Begitu bersyahadat, Anda sudah memasuki pintu bahwa Anda akan mencari yang paling esensial, yang paling substansial, yang paling menjadi soko guru. Soko guru itu tiang utama di tengah masjid atau bangunan. Itu yang harus kamu cari masing-masing. Nah, kita tadi juga mencari soko guru nilaimu itu apa. Maka metodenya adalah didelok, imanmu diterjemahkan ke dalam keindonesiaan yang bagaimana, ke masyarakat yang bagaimana, kekeluargaan yang bagaimana, dan kemaiahan yang bagaimana. Tadi sudah muncul 3 jawaban, 3 perspektif, 3 cara berpikir, dan seterusnya. Untuk melihat itu misalnya pakai teori ini wartawan, Pak. Apa sing diomongno? Endi karepe dhek. Terus apa terus ya apa sak piturute. Jadi 5W1H itu berapa ya. Jadi itu teori jurnalistik itu sebenarnya sebuah kelengkapan untuk memahami kehidupan. 5W1H itu. Nah, makanya itu kita pakai. Kalau di Quran pakai amanunya tadi dengan teori jurnalistik. Kemudian nek wis awakmu ngerti arek-arek ijane karepe ya apa, kepercayaan nilainya apa, tiang rumahnya yang paling mendasar soko guru ya, bukan tiang samping tapi tiang tengahnya itu apa, tampak dari semua jawaban tadi. Ngono ya ceritane. Terus kalau kita sudah mengerti anak-anak Maiyah ini amanunya seperti itu, maka kita bisa mencoba mendeteksi dan mempelajari berarti hajarunya, berarti pergerakannya nek gak rene-rene, kan gitu. Itu kita pelajari. Sopo yang ini adzan nopo kira adzan subuh. Durung subuh engko adzan asar kon iku. Oke.
aku gak muring-muring, gak apa-apa, aku seneng. Tak semua saya nikmati, semua itu petunjuk dari Allah, apa saja. Asal engkau menerimanya sebagai kenikmatan dari Allah. Semua itu rahmat dari Allah. Jadi ojo langsung bereaksi dengan kedangkalan hatimu tak pikiranmu, ojo ngono. Eman kekayaan dari Allah itu kok serap. Terus mari ngono kok doleki intine, gitu loh. Ya, oke, tak terusin. Kalau Anda sudah ngerti amanunya teman-teman Ma'iyah, maka Anda bisa memperkirakan hajarunya kemana, terus jahadu yang diperjuangkan itu yang paling utama apa, skala prioritasnya apa. Tadi sudah tercermin dari tiga jawaban. Jadi saya minta Pak Muzamil tadi memakai metode itu. Nah, kita tidak harus menjawab semuanya malam ini. Jadi pertanyaan yang kita ajukan tadi itu sebenarnya pertanyaan untuk hidupmu, tidak hanya untuk Ma'iyah malam hari ini. Nah, awakmu gak jelas amanune, yo gak jelas hajarune, mari ngono jahadune gak jelas. Akhirnya kamu mek kentir rono rene oleh materialisme. Materialisme itu bahasa Arabnya apa, Muzamil? Ar-Ra' Sumaliyah. Ar-Ra' Sumaliyah. Ar-Ra' Sumaliyah. Al-Madiyah. Al-Madiyah. Oke. Aku gak takon suka mesti gak tuh, ya, mesti takon sama Muzamil. Jadi kon ku yo aja ngono, nek takon barang ku ya dipasno nang wonge ya. Takon bahasa Arab nang suka. Ngawur ae kon. Terus ojo ngomong mengenai ilmu sosial dan komunikasi kepada Muzamil. Wong dhek sarungan kok. Hubungannya apa Iman? Lha nek Ma'iyah iki enak kabeh kok. Ilmu komunikasi dihubungkan sama sarung. Gak relevan ta? Relevan. Dengan sarungan komunikasinya lebih gampang. Iya. Nenek koncelonoan leren nyopot sabuk, sarungan kari seret, jelep ngono. Jelas metode komunikasi ini jelas. Jadi ojo buat sesuatu sih dirasakno. Oh iya ya, kabeh karena bersifat lingkaran kata Pak Muzamil tadi, tidak ada satu titik yang tidak terkait dengan titik yang lain. Itu namanya ilmu. Semakin engkau bisa menemukan antara titik dengan titik, semakin tinggi ilmumu, semakin mendalam ilmumu. Gini, saya nyambung dari diskusi yang pertama ke yang sekarang ya. Tadi kan ada pertanyaan kepada Mas Karim, apa bedanya profesi dan pengabdian? Pengabdian. Jane iku mubeng munyer, jadi pendekar iku nek saiki saya dipaksa untuk dalam waktu singkat merumuskan, memakai wacana profesional dan pengabdi tadi. Pendekar adalah profesi yang diabdikan. Profesi itu apa? Profesi itu dari kata profes. Profes itu artinya Anda menguasai skill sesuatu hal yang khusus. Jadi misalnya awakmu dodol kopi sampai ngerti segala macam tentang kopi. Jadi awakmu jadi pendekar kopi gitu ya. Tetapi nek pendekar gak ahli tok. Pendekar itu urusannya tidak hanya pendapatan, kehebatan, sukses, kekayaan. Kalau profesi dia berhenti di situ. Ya. Maka Anda menanyakan apa bedanya kalau pengabdian? Lah pendekar adalah profesi yang diabdikan. Gitu loh. Selama ini kan profesi itu kan untuk kepentingan dia saja. Kan gitu. Nah, pendekar adalah seorang profesional, misalnya arek-arek pencak, dia ahli betul dalam soal bela diri, menangkis, ya. Nek diperlokno ya apa meneh tak serekal rek kon nek gak engko tambah tak ganjel ya toh. Kon jadi dia ahli betul di dalam tata gerak. Bahkan silat itu sebenarnya juga memuat semua kemungkinan, dari yang vulgar seperti karate sampai atau taekwondo atau kempo, sampai yang lembut seperti yang tai chi, atau yang sangat taktis seperti aikido ya, atau yang tahan banting seperti sambo gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah satu keahlian di dalam membela diri secara fisik kalau pencak silat. Tapi kalau pendekar dia lebih luas daripada olah kanuragan. Yang namanya pendekar dia juga melakukan olah kajiwan, olah rohani, olah hati, sehingga hasilnya adalah pengabdian kepada kemanusiaan. Jadi kalau kembali ke definisi tadi, pendekar adalah
profesional pengabdi atau profesi yang diabdikan. Kira-kira ngono ya. Nek gak mengabdikan keahliannya untuk masyarakat, itu pendekar kon. Kon mek ahli tok tapi badi dhewe kon, gitu ya. Itu loh, jadi swarga kok pek dhewe iki engko. Kan itu. Mudah-mudahan jelas ini. Jadi saya gabungno teko sing awal mang karo sing saiki. Sebenarnya tidak puas juga sama memakai kata-kata modern karena masih ada dimensi-dimensi rohaniah, dimensi psikologis, dimensi batiniah, dimensi magis dari kata pendekar sebenarnya. Apalagi kalau pendekar pada tingkat pawang. Nek pendekar karena dia profesional di dalam olah kanuragan, maka dia masih membutuhkan teknik-teknik yang ruwet. Kalau pawang dia sudah tidak perlu teknik. Adanya sudah cukup. Ono iku tok wis cukup wis. Ngono Dek. Jadi misalnya om diskusi forum sampai jam 3 esok. Ya. Itu kan butuh ilmu komunikasi luar biasa, butuh ilmu apa? Manajemen sosial yang luar biasa. Manajemen forum, tata ruang, tata kelola, psikologi. Tapi di maknya pakai itu enggak? Dipelajari enggak itu? Ya apa ilmu komunikasi gak? Ya apa carane wong cek tahan lungguh suwe gak? Lagi dipelajari kabeh. Karena yang berlangsung di sini adalah rohani kepawangan. Jadi pokoknya di jero atimu ku mbuh ana sapa, mergo ana sapa atau opo di jero atimu, maka kamu tahan sampai lama. Nek ikune wis ilang kon gak iso tahan suwe. Itu namanya pawang. Nah saiki sapa ta opo iku tentokno dhewe-dhewe. Gitu loh. Nah jadi untuk belajar jadi pendekar itu tidak seperti belajar kognitif seperti di ruang kuliah atau di sekolah. Kependekaran adalah istiqomah di dalam pengabdian. Tidak pernah berhenti di dalam mencari sesuatu yang belum tahu. Anda harus muta'alimul ghaib. Hidup adalah kegaiban. Misalnya awakmu saiki iso tak gak jelasno TV kok iso metu gambar iku iso jelasno tak gak secara teknologi. Lah gak iso, berarti gaib iku. Berarti gaib iku. Ya tak gak. Rambutmu jumlahe piro? Gaib berarti. Sing ndukur tok gaib durung sing iso. Ya tak gak. Nah, hidup itu berisi 99% gaib. Yang Anda tahu cuma 1%. Maka pekerjaan utama manusia adalah muta'allimul ghaib, terus menerus menguak, mempelajari, ya, mengeksplorasi, menyelami, mengembarai, menerbangi, mencakrawalai yang ghaib yang luar biasa besar dan luas itu, sehingga Anda makin lama bisa menjadi pendekar dari keseimbangan dalam keluasan itu.